Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika SD. Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya. Untuk soal yang pertama, Bu Yani mempunyai 42 mangga, 84 manggis, dan 105 apel. Buah-buah tersebut dikemas sebanyak-banyaknya dengan jumlah dan jenis yang sama. Setiap kemasan dimasukkan dalam satu keranjang buah. Persediaan keranjang buah ada 12. Yang ditanyakan, berapa kekurangan keranjang buah yang diperlukan Ibu Yani? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita perlu mencari FPB. Jadi, pertama kita cari dari faktor prima dari 42 ya. Jadi, FPB dari 42, 84, dan 105. 42 itu berarti 2 dikali 21. 21 itu adalah 3 dan 7. Jadi FPB dari 42, 2 dikali 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7. Nah, selanjutnya 84 faktor primanya. 84 itu 2 dikali 42. 42 itu adalah 2 dikali 21. 21 3 dikali 7. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 kali 7. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Ini faktor prima dari 84. Selanjutnya kita cari faktor prima dari 105. 105 ini 2 kali berapa? Nggak bisa karena ini ganjil ya. Jadi dia 3 dikali 35. Kalau 35 itu 5 kali 7. Jadi faktor primanya adalah 3 dikali 5 kali 7. Nah, kalau untuk mencari FPB dari ketiganya, caranya adalah lihat di sini 2, di sini ada 2. 2 pangkat 2, tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada 2. Berarti 2 tidak diikutkan. Kalau untuk 3, coba kita lihat. Ini ada 3. Ini ada 3. Di sini ada 3. Karena ketiganya ada, kita pilih 3. Jadi 3 termasuk. Di sini 7 ada, 7 ada, dan 7 ada. Berarti 3 kali 7 itu sama dengan 21. Tapi yang ditanyakan adalah karena sudah ada 12 keranjang, kekurangan keranjangnya adalah 21 kurang 12. Itu sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah B. Gampang adik-adik. Kita lanjut soal berikutnya. Urutan bilangan pecahan dari yang terkecil adalah dari yang terkecil. Pertama 9/5, karena di sini ada persen. Kita harus jadikan dia semua ke persen. Jadi ini 9/5. 9/5 itu kali 100%. Itu sama dengan berapa? 100 bagi 5, 20. Kali 9 itu 180%. 180%. Sorry sebelumnya ya adik-adik. Kita rubah dia lebih baiknya ke persen juga bisa sih sebenarnya. 180% atau ke desimal juga bisa. Ini sama dengan 1,8. 180 dibagi 100 sama dengan 1,8. Nah, kalau 7/4 itu sama dengan 7/4.
kalau kita kali 100%. Jadi ini bebas sebenarnya ya, bisa ke persen, bisa ke desimal. 7/4 kali 100%. 100 dibagi 4, 25. 25 kali 7 itu adalah 175%. 175% itu sama dengan 1,75. Nah, jadi sudah kelihatan ya. Itu untuk 7/4. Untuk ini tetap aja 1, ini koma ya. 1,676. Untuk 167%. 167% itu berarti 1,67. 1,67. Nah, untuk 1/5/8 kita bisa jadikan ke desimal lebih bagus ya, karena ini desimalnya sudah dapat semua. 1/5/8 ini pecahan campuran, coba kita ubah ke pecahan biasa. 1 kali 8, 8 tambah 5, 13. Berarti 13/8. Nah, 13/8 itu kalau ke desimal berarti kan 13/8. Kali 1, 8. 13 kurang 8, 5. 5 bagi 8 tidak bisa, buat 0, 50 bagi 8 itu 6. 6 kali 8, 48. Ini kurang ya. 10 kurang 8, 20. 2, baru ini taruh 2, 0. 20 bagi 8 itu 2. Nah, sebenarnya dari sini sudah kelihatan. Jadi 13/8 itu adalah 1,62. Nah, bisa juga dilanjutkan adik-adik. 2 kali 8, 16. Nah, 10 kurang 10 dikurangkan 40. Jadi artinya ini 1,62 lah. 1,625. Nah, dari sini sudah kelihatan mana yang paling kecil. Jadi dia 1,625 itu adalah 13/8 ya. 13/8 itu adalah 1/5/8 ini. Setelah itu adalah 1,67 atau 167%. Ini selanjutnya 1,676. Ini selanjutnya 7/4 itu 1,75 ini, dan 1,8 itu adalah 9/5 ini. Jadi jawabannya adalah D. Oke, gampang ya, harus cepat berhitung. Kita lanjut. Perkalian pembagian pecahan. 2/4. 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Jadi dia 10/4 dikali 3/8. Jadi adik-adik di sini lihat, ini ada kali-kali, ini ada bagi. Kalau ada kali dengan bagi, yang mana duluan itu yang dikerjakan. Kalau kali duluan itu yang dikerjakan. Kalau bagi duluan di sini itu yang dikerjakan, karena mereka setara. 2/4 itu sama dengan 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. 10/4 dikali 3/8 itu sama dengan 10 kali 3, 30. 4 kali 8, 32. Jadi 30/32 kita kecilkan. 30 bagi 2, 15. 32 bagi 2, 16. Jadi 15/16. Setelah itu 15/16 dikali 2/5. 15/16 dikali 2/5 ini 2 kali 5, 10 tambah 2, 12/5. Begitu caranya, 12/5. Nah, sebenarnya kita bisa kecilkan di sini adik-adik. 15 dengan 5 ini, 15 dibagi 5 ini menjadi 3. Oke.
Jadi ini bisa kita coret ya. Dengan ini 5 bagi 5 1, jadi di sini 1. Nah, untuk ini 12 dibagi 4 ini bisa kita coret dengan sini. 12 bagi 4 itu 3. 16 bagi 4 itu 4, biar sederhana. Oke. Jadi 3 kali 3 9 per 4. Nah, setelah itu 9 per 4 dibagi 2, 1 per 12. 9 per 4 dibagi 2, 1 per 12, 2 kali 12, 24, tambah 1, 25. 25 per 12. Nah, kalau pembagian bagaimana cara mengerjakannya? Berarti 9 per 4 dikali. Nah, ini menjadi pembilang, dibalikan 12 per 25. 9 kali 12 itu adalah 108. 4 kali 25 itu adalah 100. Jadi jawabannya adalah 108 per 100. Nah, di sini tidak ada, ini bentuk campuran. Kita coba bagi 108 bagi 100. 100 kali 1, 100 kurang 8. Jadi dia 18 per 100. 18 per 100. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 1 dibagi berapa? Dia bisa dibagi 4 ya. 8 bagi 4, 2. 100 bagi 4, 25. Jadi jawabannya adalah 1, 2 per 25. A. Oke, kita lanjutkan. Paman mempunyai kebun seluas 3,5 hektar. Ini luas kebunnya 3,5 hektar. 3,5 hektar. 20% ditanami kacang. Selebihnya ditanami jagung dan kedelai. Artinya jagung plus kedelai itu adalah 80%. Karena 100 dikurang 20%. Hasil panen jagung rata-rata 3,2 ton setiap hektar. Ternyata jagungnya itu panennya 4 per 5 ton. 4 per 5 ton. Yang ditanya luas kebun yang ditanam kedelai. Nah, jadi 80%, kita butuh tahu 80% dari 3,5 hektar berapa? 80% dari 3,5 hektar. Berarti kan artinya 80 per 100 dikali 3,5 itu bisa menjadi 7 per 2. 7 per 2 sama dengan 3,5. Jadi 80 per 100 dikali 7 per 2. Itu sama dengan 80 per 100 ini bisa dikecilkan ya. Dibagi 10 bisa. Dibagi 10 berarti 8 per 10. Dibagi 2 berarti 4 per 5. Atau dibagi 20 ya. 80 dibagi 20, 4. 100 dibagi 20, itu 5. Jadi sama dengan 4 per 5 dikali 7 per 2. Bisa kita sederhanakan. Jadi itu sama dengan 4 kali 7, 28. 5 kali 2 itu 10. 28 per 10 itu sama saja menjadi 2,8 hektar. Nah, 2,8 hektar lah yang ditanami jagung dan kedelai. Jagung dan kedelai. Tapi yang di sini yang ditanyakan kedelai. Nah, kita perlu cari berapa hektar yang ditanami jagung. 3,2 ton ini setiap hektar. Jadi kalau hasil jagungnya 4 per 5 ton itu berapa hektar? Berarti 4 per 5 itu kita jadikan kepecahan biasa. Ini kan campuran. 4 kali 5, 20. Tambah 4, 24. Jadi 24 per 5 itu dibagi
3,2 ton. 3,2 ton itu berarti kan 32/10. Nah, ini 24/5 dibagi 32/10 itu sama dengan 24/5 dikali 10/32. Ini bisa kita kecilkan. Jadi misalnya 20, supaya sederhana ya adik-adik, 24 dengan 32. 24 dengan 32 kalau kita bagi 2 16, ini bagi 2 8. Atau bisa juga sebenarnya sebentar adik-adik ya. Nah, kita ulangi lagi. 24/5 dikali 10 dibagi 2 5. 5/16. Itu bisa juga. 10 bagi 2 5, 32 bagi 2 itu 16. Nah, di sini ada 55. Ini bisa kita matikan. 5 bagi 5 1, ini 1. Jadi 24 kali 1 itu sama dengan 24. 1 kali 16 itu sama dengan 16. Jadi 24/16 bisa kita sederhanakan itu menjadi 24 bagi 4 ya, 6. 16 bagi 4 itu 4, masih bisa disederhanakan ya. Bagi 2 itu 3. 4 bagi 2 itu 2. Jadi 3/2. 3/2 ini sama dengan 1,5 hektar. Jadi 1,5 hektar ini yang ditanami oleh jagung. Jagung itu sama dengan 1,5 hektar. Tadi jagung tambah kacang kedelai itu sama dengan 2,8 hektar. Berarti yang ditanamin kedelai itu adalah sisanya 2,8 dikurang 1,5 itu adalah 1,3 hektar. Kita lihat. Jadi jawabannya adalah D. Oke adik-adik, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal matematika SD berikutnya. See you.